Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Maulidia, NIM 6037. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan arah kiblat, rumus dan asal-usul rumusnya, serta sedikit contoh perhitungan. Baik teman-teman, sebagaimana kita tahu ya, dalam pelaksanaan ibadah sholat kita harus menghadap arah kiblat. Nah, untuk mencari arah kiblat itu sendiri caranya ada banyak. Salah satunya dengan menggunakan perhitungan. Dalam ilmu falak kita sangat familiar dengan rumus tan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali kos lintang tempat dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas ya, apakah rumus ini berasal dari konsep segitiga bola, dan apakah kalau kita pakai teori segitiga bola akan bermuara pada rumus tersebut gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan gambar ilustrasi. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kita singgung singkat ya terkait arah kiblat. Nah, apakah rumus arah kiblat tadi berasal dari konsep segitiga bola? Artinya kita harus membawa nya ke dalam konsep segitiga bola. Untuk itu kita harus membuat segitiga bolanya terlebih dahulu. Nah, segitiga bola itu berasal dari 3 lingkaran besar ya, 3 lingkaran besar. Nah, ini kita ini ilustrasi bola bumi ya, tata koordinat geografisnya. Ini contoh, ini misal Ka'bah ada di sini teman-teman, lalu tempat kita ada di sini ya. Lalu untuk memunculkan segitiga bolanya kita memerlukan 3 lingkaran besar. Lingkaran besar pertama yakni lingkaran besar yang melewati Ka'bah. Jadi ini lingkaran besar pertama. Lingkaran besar kedua yakni lingkaran yang melewati tempat kita. Jadi ini. Mohon maaf ya agak miring-miring. Lalu lingkaran besar ketiga yakni lingkaran yang melewati Ka'bah dan tempat kita. Jadi ini teman-teman. Seret ini. Jadi ini kalau di close up ya, ini tak terpilih. Jadi ini dan ini kira-kira seperti itu. Lalu kita beri nah ini teman-teman, kita beri variabel ya, a b c. Nah ini aku pindah ke sini biar lebih close up gambarnya. Nah teman-teman, dari gambar segitiga bola ini ada nilai yang sudah bisa kita ketahui, yakni sudut ini, sudut C. Sudut C ini apa? Sudut C ini adalah nilai dari ini. Jadi ini ke sini ya, Greenwich ke sini, ini kan bujur Ka'bah, lalu Greenwich ke sini, ini kan bujur tempat kita. Nah, selisih antara bujur Ka'bah dengan bujur tempat adalah nilai dari sudut C ini. Jadi sudut C ini adalah nilai selisih bujur ya teman-teman. Jadi ini selisih bujur. Lalu sisi C adalah ini. Jadi ini ke sini kan 90, ini ke sini adalah lintang Ka'bah. Jadi ini adalah ini B ya, ini B, ini C, aduh aku keliru. Jadi ini B ini adalah 90 kurangi lintang Ka'bah. Lalu untuk sisi sebelah sini A, jadi ini ke sini adalah lintang tempat, lalu ini ke sini adalah 90. Jadi A adalah 90 kurangi lintang tempat. Nah, dalam masalah arah kiblat yang kita cari adalah sudut ini teman-teman, sudut B. Jadi kita harus mencari
sudut B. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memunculkan variabel B-nya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi gini ya, cos B sama dengan cos A, ini cos C. Kurang. Kita tambah cos A cos C plus sin A sin C kali cos B besar. Nah, supaya bisa disubstitusikan, kita memerlukan persamaan satu lagi. Ini kan persamaan pertama nih. Kita perlu persamaan kedua. Kita pakai cos C. Cos C sama dengan cos A cos B plus sin A sin B kali cos C besar. Nah, gini teman-teman. Ini sudah ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, ini kita lihat nih teman-teman. Di persamaan pertama ada cos C, sedangkan di persamaan kedua cos C sudah dijelaskan sedemikian panjang. Artinya kita bisa memasukkan persamaan kedua ini, cos C ini, ke dalam persamaan pertama. Jadi kita tulis ya, cos B sama dengan cos A kali, nah ini kita masukkan buka kurung, cos A cos B plus sin A sin B kali cos C besar, ini C besar ya, tutup kurung, plus ini kan tadi baru sampai sini, terus kita masukkan lagi ke sini, sin A sin C kali cos B besar. Nah, udah, terus ini sama dengan, nah ini kan kalau ada kayak gini kan berarti kan kita kali ya teman-teman. Logikanya kan kayak gini. Jadi kayak misal A kali BC plus EF sama dengan A BC plus A EF. Berarti kan ini kan logikanya kan kayak gini prinsipnya. Oke, jadi hasilnya ini, jadi cos A sama cos A kan cos A kuadrat kali cos B plus cos A, ini kali juga, nggak kelihatan, sin A sin B kali cos C besar plus ini tetap ya, sin A kali sin C kali cos B besar. Nah, dari sini cos A kuadrat ini teman-teman nilainya sama dengan 1 min sin A kuadrat. Jadi artinya itu bisa kita masukkan ke sini biar lebih sederhana gitu ya. Jadi ini kita ganti, buka kurung, 1 min sin A kuadrat tutup kurung kali cos B plus cos A kali sin A sin B kali cos C besar plus sin A sin C cos B besar. Nah, kalau sudah, kita kalikan nih, 1 kali cos B tetap ya, cos B, terus ini min sin A kuadrat kali cos B plus cos A, ini sin ya tadi, cos A sin A sin B cos C plus sin A sin C cos B. Oke, udah sampai sini. Nah ini teman-teman, jadi karena situasinya tidak memungkinkan kalau aku coret-coret dari awal, jadi ini perhitunganku yang sudah selesai. Jadi ini tadi kita sampai di sini ya.
kita sampai di sini. Jadi ini kan ada sin A kuadrat dengan cos B. Nah, supaya ininya hilang, kita harus kita harus pindah ruas. Jadi plus sin A kuadrat kali cos B. Jadi kita tulis di sini ya teman-teman, cos B plus sin A kuadrat kali cos B sama dengan cos B plus cos A kali sin B kali cos C besar plus sin A sin C kali cos B besar. Nah, ini karena sama, kita coret teman-teman. Ini kita coret, berarti tinggal sin A kuadrat kali cos B sama dengan cos A kali sin B kali cos C besar plus sin A kali sin C plus kali cos B besar. Nah, ini kan ada sin A sin B, ada AB, terus ini juga ada sin A sin C, ini juga ada B, ini juga ada AB. Nah, ini bisa kita bagi kedua belah ruas ya dengan sin A sin B. Ini kedua belah ruas. Jadinya ini teman-teman, sin A kuadrat kali cos B per sin A kali sin B. Ini ya. Sama dengan cos A kali sin B kali cos C besar plus sin A kali sin C kali cos B besar per sin A sin B. Nah, sudah. Terus ini kita bagi teman-teman, sin A kuadrat bagi sin A sama dengan sin A ini, terus cos B dengan sin B hasilnya kotan B sama dengan cos A kali sin B kali cos C besar per sin A sin B plus sin A kali sin C kali cos B besar per sin A sin B. Nah, ini karena sama, kita coret sin A sin B kita coret. Tinggal cos A kali cos C besar plus ini ya, tinggal ini sin C per sin B kali cos B besar ini ya, sama dengan cos A kali cos C plus sin C per sin B. Nah, ini kita bagi, hasilnya ini kotan B sama dengan cos A cos C besar plus sin C besar ini ya kali kotan B. Nih, sudah. Habis itu kotan B ini, karena kita tadi kan carinya kotan B ya, yang di awal tadi kita mencari kotan B, maka harus kita pindah ruas teman-teman. Ini kita tulis dulu, sin A kali kotan B sama dengan cos A cos C besar plus sin C besar kotan B. Nah, ini kita pindah ruas ke depan, jadi sin C besar ini ya, sin C besar kali kotan B besar sama dengan sin A kali kotan B min cos A cos C besar. Terus nah, ini supaya bisa hilang sin C nya ini, kita bagi dengan sin C ini teman-teman, kotan B sama dengan sin A kali kotan B min cos A cos C besar per sin C besar sama dengan ini sin A kotan B per sin C kurangi cos A kali kotan C. Tuh teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masukkan ini hasil ini tadi, kita masukkan ke konsep ABC yang tadi di atas tadi. Jadi ini ya, ini tadi nih kita masukkan. Jadi A nya ini kan 9, jadi kita masukkan sin A nya tadi 90 kurangi ini, kurang ya, min lintang tempat lalu kotan B nya tadi 90 kurangi lintang Ka'bah dibagi
sin C nya tadi apa? Selisih bujur. Dikurangi cos A tadi 90 kurangi lintang tempat dikali kotan selisih bujur. Sama dengan cos lintang tempat dikurangi tan lintang Ka'bah dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Nah, ini sama aja, bisa kita balik ya. Hasilnya kotan B sama dengan tan lintang Ka'bah dibagi cos lintang tempat dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Ini kesimpulannya, artinya rumus ini berasal dari konsep trigonometri dan ini asal usulnya berasal dari konsep segitiga bola. Nah, ini contoh perhitungan di daerahku, di daerah Nganjuk. Tadi sudah kuhitung dengan kalkulator. Kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dikali tan selisih bujur. Hasilnya ini 20 derajat 5 menit 22,2 detik. Terima kasih. Sekian video penjelasan saya. Ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.